Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya senang bisa melayani bersama dengan GBI Avia dari beberapa tempat. Terima kasih untuk Ibu PDM Suwarni untuk kesempatannya, Bapak Pendeta Zaman Sinaga sebagai pendeta pembina, dan juga Boksu Cuayo yang sudah memimpin acara ini. Ya, minta maaf sebentar. Izinkan saya menyampaikan paparan malam hari ini dengan menggunakan PowerPoint supaya kita semua bisa melihatnya bersama. Dan saya akan berbicara hari ini tentang bijak di era metaverse. Ya, saya akan bahas soal gereja metaverse dan bagaimana hubungannya dengan kita sekalian. Ya, apakah PowerPoint-nya sudah bisa dilihat? Baik. Saudara sekalian, ada seorang penulis buku rohani bernama David Boss. Dia adalah seorang penulis dari bidang misiologi. Dia berkata bahwa salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh gereja Tuhan pada masa kini terutama berasal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Kemajuan teknologi akan membawa nilai-nilai sekuler yang berdampak pada proses dekristenisasi dan migrasi di mana tidak ada lagi yang disebut dengan wilayah Kristen. Nah, kalau kita lihat apa yang sedang terjadi di dunia ini, penemuan internet itu telah menimbulkan banyak perubahan yang mendasar di dunia ini. Pengguna internet di dunia terus meningkat. Kalau Bapak Ibu lihat grafik di atas, ya, jadi tahun 1991 itu baru sedikit sekali, 93 juga masih sangat sedikit pengguna internet, tapi 2001 kira-kira sudah 750.000 orang, 2011 sekitar 2 miliar orang menggunakan internet, dan 2022 ini hampir 5 miliar orang menggunakan internet. Dan ini jumlah yang sangat besar karena penduduk dunia lebih dari 7M, tapi 5M-nya sudah menggunakan internet. Muncul juga berbagai platform sosial media, mulai dari dulu namanya BlackBerry Messenger, kemudian WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Ya, jadi macam-macam itu kita sudah kenali. Kemudian kita perhatikan bahwa pada masa kini telah terjadi disrupsi atau gangguan di dunia perdagangan, perhotelan, transportasi, ibadah, dan sebagainya. Karena sosial media bisa menimbulkan dampak positif atau negatif akibat cepat dan masifnya informasi. Dulu orang kalau dagang ya dia pergi ke toko. Sekarang banyak toko-toko apalagi mall itu sepi karena orang suka belanja secara online ya. Saya tanya kepada jemaat yang punya toko lalu kemudian dia tutup tokonya. Lalu saya tanya, lo tutup toko gimana? Oh, omset saya lebih meningkat karena saya pakai TikTok kayak jualan di pasar gitu langsung dan orang bisa lakukan transaksi pada waktunya. Lalu perhotelan juga sama, orang dulu bikin gede-gede hotel yang bagus dengan biaya besar, sekarang orang bisa menyewakan rumahnya dan siapanya melalui aplikasi-aplikasi dengan biaya yang murah, saudara sekalian. Transportasi juga sama. Ya, orang sekarang lebih suka naik Grab, naik Gojek, dan biayanya juga lebih murah. Masalah makanan kita tidak perlu harus ke restorannya, kita bisa pesan makanan dan sebagainya. Ibadah pun sampai hari ini walaupun angka COVID di mana-mana sudah mulai lebih menurun, tapi masih banyak gereja itu yang belum penuh gerejanya. Karena apa? Ya jemaat udah 2 tahun diajar ya online aja bisa kok begitu ya. Ngapain datang onsite? Nah ini adalah dampak positif maupun dampak negatif dari sosial media. Tapi mau tidak mau ya harus dihadapi, saudara. Nah kalau kita lihat 90% dari penduduk dunia ini berusia 6 tahun ke atas
akan online di tahun 2030. Jadi semakin muda usia seorang, maka pengaruh dari internet atau sesuatu yang berkaitan dengan online itu akan meningkat. Sekarang kita tahu bahwa yang makin tua itu makin tua umurnya, masih banyak suka baca koran, nonton TV, tapi makin muda jarang baca koran, jarang nonton TV, mereka lebih suka sosial media, YouTube, dan sebagainya. Jadi suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, internet akan lebih menguasai dunia. Dan ini nggak bisa ditengking dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya, kita harus memiliki sikap yang tepat menghadapi situasi ini. Metaverse adalah bentuk pengembangan sosial media yang terus bergulir. Nah, apa itu Metaverse? Oktober 2021 yang lalu, Mark Zuckerberg, CEO dari Facebook, telah meluncurkan sebuah konsep dunia virtual dengan nama Metaverse. Meta dari kata Yunani beyond atau melampaui, dan verse dari bahasa Inggris artinya universe, semesta. Maksudnya tampilan yang dimana orang bisa masuk ke dalamnya itu secara virtual akan menggambarkan semesta alam, bahkan melampaui semesta alam. Metaverse merupakan dunia komunitas virtual di mana orang-orang dari tempat yang berbeda-beda bisa bertemu, bekerja, bermain, bertransaksi, jual beli layaknya di dunia nyata berkat bantuan teknologi augmented reality, ER, dan juga kacamata atau headset VR, virtual reality. Kalau sekarang ya kita nggak usah kumpul di satu tempat, kan kita bisa ketemu di Zoom ya. Walaupun tidak bisa tatap muka, minimal tatap layar, dan itu masih lebih bagus daripada tatap tembok begitu. Tapi nanti ada yang lebih menarik karena kita ini akan masuk dalam satu ruangan virtual di mana orang-orang itu bisa duduk satu dengan yang lain. Ya akan ada avatar-avatar kita, pengganti daripada atau tampilan kita secara virtual di ruangan tersebut, lalu kita bisa ngobrol satu dengan yang lain, bahkan kemudian kita bisa sepertinya berjalan bareng, melihat laut, melihat pemandangan yang semuanya dilakukan secara virtual. Jadi Zoom ini akan merupakan cara yang kelihatannya sangat sederhana dibandingkan dengan cara virtual. Kita bisa ikut ibadah, bisa jalan-jalan. Jadi akan ada jualan wisata metaverse ya. Ayo kita ke Hawaii. Orangnya nggak perlu ke Hawaii, tapi lewat metaverse itu mungkin berbayar. Kita akan lihat semuanya persis atau semirip mungkin dengan faktanya, bahkan dibuat lebih bagus karena secara virtual kan bisa dimodifikasi dan sebagainya. Dan itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya Mark Zuckerberg bukan orang pertama yang memiliki ide tentang adanya dunia virtual atau metaverse. Tahun 1992, Neil Stephenson, pembuat istilah metaverse, dalam novelnya Snow Crash menceritakan tentang dunia lain yang diciptakan lewat teknologi yang super canggih. Jadi ini sudah sekian puluh tahun yang lampau dirancangkan oleh manusia, dan sekarang kita sudah mulai memasuki musim itu walaupun masih awal. Nah, ada berbagai metaverse yang ditawarkan sekarang, misalnya namanya The Sandbox, ada Decentraland, ada Artspace VR, ada Fortnite. Tapi saya mau katakan kini kita belum ada satu metaverse atau tidak ada satu metaverse gabungan seluruh dunia. Jadi masing-masing itu bikin masing-masing. Jadi grup Meta dari dulu namanya Facebook, sekarang Meta, dari Mark Zuckerberg membuat sendiri, dari Bill Gates bikin sendiri, yang lain bikin sendiri. Walaupun nanti yang paling bagus kelihatannya nanti akan di-merge, digabungkan begitu saudara ya. Di Indonesia sebetulnya sudah mulai dengan Wir Group, misalnya Presiden Jokowi juga sudah memesan supaya dibuatkan Metaverse IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi orang walaupun IKN-nya belum jadi, tapi orang sudah mulai bisa berjalan-jalan secara virtual, nanti akan jadinya seperti ini. Satu hari setelah Presiden Joko Widodo dan juga para gubernur datang di IKN mengadakan acara bersama launching
untuk pembangunan ibu kota, saya datang ke sana. Saya sama Pak Gilbert dan beberapa hamba Tuhan doa di sana, menangkap apa yang Tuhan inginkan. Saya dapat 2 kesan, bahwa kalau ini bisa jadi, Indonesia akan makin maju. Karena banyak negara-negara maju juga ibu kotanya sudah tidak menyatu lagi dengan pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan sebagainya. Seperti di Amerika Serikat, ibu kotanya bukan New York, bukan Los Angeles, tapi Washington DC misalnya. Atau juga Australia, ya, bukan Sydney yang rame, tapi Canberra. Nah, jadi Indonesia kita doakan lebih maju, tapi tantangan untuk mewujudkan IKN juga sangat besar, saudara, karena biayanya juga lebih dari 500 triliun saya dengar. Dan memindahkan pegawai negeri ke sana juga itu punya tantangan tersendiri. Jadi begitu saya pulang dari IKN, berfoto, dimasukin Instagram, ada orang tanya, gimana Pak di sana? Bagus ya atau apa? Belum, masih hutan, nggak ada apa-apa, saya bilang. Saudara, jadi tapi sudah dibikin dalam proses ini metaverse-nya. Jadi kelihatannya nanti akan jadi seperti itu. Dan GBI sendiri sebetulnya sudah diundang untuk dalam pembicaraan, karena mereka bilang kami sudah punya toko-toko, punya kapling-kapling tanah di metaverse, tapi gereja belum ada. Jadi apa GBI mau bikin secara sinode untuk di metaverse, itu yang kita sedang pikirkan, saudara-saudara. Walaupun secara lokal, mulai beberapa ada gereja yang punya metaverse. Gereja kami di Bandung ada pelayanan metaverse. Apa sih bentuk dunia metaverse? Nah, jadi kira-kira seperti ini. Ini kecilnya. Nanti kalau didekati akan makin besar, kita bisa lihat, saudara. Jadi ada seperti danau atau lautnya, ada gedung-gedungnya. Jadi nanti kalau misalnya di gedung ini atau di rumah ini ada bintang film terkenal yang tinggal, maka kalau kita mau beli tanah di sebelahnya, wah itu harganya mahal. Yang dijual itu bukan tanah beneran loh, saudara. Di dunia nyatanya nggak ada. Ini tanah virtual gitu ya. Jadi orang beli itu sesuatu yang virtual, nggak ada tanah benerannya. Ya, memang ini hyper reality, ya, di atas realita. Dalam dunia nyatanya nggak ada. Kalau menurut saya sih, ada juga orang katanya yang jual tanahnya, rumah beneran dijual supaya bisa beli kapling virtual di metaverse. Menurut saya sih bodoh lah. Ya, tapi akan ada orang-orang seperti itu karena mereka merasa bahwa itu adalah kemajuan zaman dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada dalam tanda kutip manusia avatar di metaverse, ya. Jadi nanti ada orang-orang yaitu tampilan daripada kita yang ada di metaverse. Misalnya yang sebelah kanan ini avatarnya anak saya nih, Jessica Abraham, saudara sekalian. Jadi kalau dia muncul di metaverse, gambarnya munculnya begitu. Nah, tapi orang bisa bikin apa saja. Misalnya orang kulit putih bisa pakai skin penampakan kulit hitam. Yang laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki, dan sebagainya. Karena itu adalah gambaran bergerak daripada apa yang ditampilkan di metaverse. Nah, pembayaran di metaverse juga akan dilakukan dengan uang digital, yaitu aset kripto. Karena sudah mulai ada bisnis di metaverse. Sudah ada konser di metaverse, misalnya konser Justin Bieber, bahkan Syahrini juga pernah membuat virtual tour, saudara sekalian. Adidas buka counter di sana, saya dengar Louis Vuitton atau yang lain juga buka hal di sana, bisnis di sana. Dan pembelian apapun dilakukan dengan aset kripto, misalnya untuk membeli tanah digital dan sebagainya. Ada juga yang disebut NFT, non-fungible token, yaitu aset digital berupa foto, video, musik, dokumen, dan lain-lain dengan nilai tukar yang tidak bisa diganti karena unik. Misalnya ada seorang dari Indonesia namanya Gozali yang menjual banyak foto selfie-nya dari beberapa tahun. Dan nilai totalnya sudah sekitar 3 triliun, saudara-saudara. Ya.
Bahkan saya dengar lebih. Nih, saya juga bingung apa yang menarik dari anak ini, saudara sekalian. Wajahnya culun banget begitu ya. Tapi wajah culun 3 triliun. Waduh, luar biasa ya. Jadi ada yang bisa jual video atau saudara bisa lukis, wah jualannya bisa mahal sekali. Walaupun saya kemarin baca di salah satu online, Bill Gates bilang orang yang punya NFT itu, yang beli-beli NFT itu orang sangat bodoh katanya. Karena rupanya dia tidak setuju dengan hal semacam itu. Tapi inilah dunia yang makin berkembang dengan kegilaannya masing-masing, dengan hyper reality yang dilakukan. Saya harap penjelasan-penjelasan ini saudara bisa mulai nangkep ya, karena kalau di gereja hari Minggu mungkin jarang-jarang juga dibahas masalah ini begitu ya. Jadi encim-encim juga nanti kan bingung juga ini ngomongin apa begitu. Tapi kita perlu ngerti lah supaya kita tidak tertinggal ya. Ada bisnis yang dilakukan di NFT, ya, ada bisnis yang dilakukan di metaverse. Kemudian kasino di metaverse juga ada, saudara sekalian. Ya, jadi kalau orang lagi main judi di Medan, di Batam, lalu naik kapal dan sebagainya, untuk menghindari supaya kan nggak ditangkap gitu. Tapi kalau di metaverse kan agak susah dilacaknya begitu. Dan ini masuk daerahnya mana, Indonesia atau mana? Karena kalau sudah sosial media itu nggak ada jarak batas negara dan sebagainya tentunya. Meeting LGBT juga sudah ada di metaverse, jadi sudah ada konten-konten LGBT. Jadi metaverse ini akan digunakan untuk hal-hal yang baik, tapi juga hal yang jahat. Seperti YouTube, internet, Google, saudara bisa cari yang bagus, bisa cari yang jelek juga. Begitu. Karena teknologi itu sebetulnya sesuatu yang netral, bisa digunakan untuk positif maupun negatif. Jadi hal-hal negatif ada di sana. Wah, hati-hati loh, metaverse nanti sesat semuanya, nanti makin duniawi dan sebagainya. Betul, bisa. Tetapi kalau kita lihat seperti internet, dipakai yang jelek juga bisa. Tapi kita bisa ibadah online, seperti Zoom ini juga menggunakan internet. Kan bagus juga. Kalau enggak kan gimana kita bisa kebaktian, bikin seminar, kalau tidak menggunakan teknologi yang ada. Dan ingat, teknologi itu yang nggak bisa ditengking, saudara. Teknologi itu akan tetap ada, tinggal kita menyikapinya. Nah, jadi ini penekanan saya, bagaimana gereja Tuhan atau umat Tuhan menyikapi metaverse itu. Karena itu tema yang diberikan sangat pas, bijak di era metaverse. Ya, saya mau bacakan sekarang ayat firman, Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, jadi kita tahu kita bukan berasal dari dunia, tapi Tuhan telah mengutus kita ke dalam dunia ini, supaya kita tetap dikuduskan dalam dunia dan bisa menjangkau orang-orang yang di dunia ini bagi Injil Kristus. Sebetulnya interaksi antara gereja dengan teknologi bukan hal yang baru, ya. Ada seorang yang bernama Richard Niebuhr telah memberikan 5 alternatif untuk melihat posisi Yesus dan budaya. Pertama, Kristus melawan budaya. Jadi budaya dianggap sesuatu yang salah, dijelekkan. Kristus dari budaya, 100% menerima budaya. Kristus di atas budaya, ada budaya tapi diremehkan. Kristus dan budaya terpisah, mengabaikan jalan masing-masing, atau Kristus mentransformasi, mengubah budaya. Saya meringkaskan dalam 3 hal saja. Budaya itu ada yang harus ditolak, ada yang harus diterima, tapi ada yang harus diubah. Misalnya, orang Batak misalnya ya, tanggapan tentang ulos itu kan berbeda begitu. Ya, jadi ada orang yang menolak ulos, pokoknya kalau ulos pasti setan gitu.
Ada orang yang menerima ulos, begitu saudara sekalian. Nggak apa-apalah, kita doain aja, nggak masalah kok. Wah, jadi kan bertentangan. Ada yang mengubah, ya, karena nilai ulos sekarang itu kan kalau dulu memang mungkin didoain dan sebagainya. Sekarang saya lihat orang Bandung itu banyak yang punya perusahaan kain bikin ulos, saudara sekalian, dijual ke Medan, ya. Yang buat dia bukan nggak ada doa-doanya, nggak ada sesajennya, yang penting cuan, gitu ya. Jadi kalau mereka jualan di seperti itu, saya lihat juga kalau waktu mau Sincia tahun baru Imlek itu karena saya tinggal di Bandung, di daerah Bandung itu kalau malam-malam ada Jalan Cibadak namanya, itu banyak sekali Chinese food di sana. Mungkin kalau di Medan apa Jalan Panjang kira-kira seperti itu ya. Wah, kalau lagi Imlek itu waduh banyak barongsai yang jadi pelaku barongsainya orang-orang Sunda, orang Islam, orang Sunda, saudara sekalian. Oh, mereka nggak pernah ke kelenteng, apalagi didoakan di kelenteng, ya kesurupan nggak pernah. Yang penting mereka dapat angpau, kira-kira begitu. Ya, jong jong cereng. Bukan orang Tionghoa, bukan orang Chinese, yang ini orang Sunda itu anak-anak Sunda yang di sana. Nah, ini menurut saya adalah hal-hal yang kita harus lebih terbuka juga mengenai budaya. Hari-hari ini lagi rame itu ya, rendang daging babi begitu saudara. Ya, kalau menurut saya sih makanan tidak beragama begitu. Ya, jadi kalau dulu kan orang bilang bakmi, ya bakmi itu sudah ada babinya. Bak itu kan ya bak saudara, bakmi ayam ya, mestinya mie ayam lah, bukan bakmi ayam. Bakpao, ya isinya kan daging babi, tapi kan dimodifikasi, ada yang jadi bakpao itu isinya sapi, bakpao isinya kacang hijau dan sebagainya. Jadi cuma Indonesia itu kadang-kadang sangat agamawi banget gitu. Apa-apa dihubungkan dengan agama ya. Padahal makanan nggak ada agamanya mestinya begitu. Tapi ini pandangan kita dengan budaya. Mestinya orang yang lebih banyak baca, belajar dan sebagainya akan lebih ngerti lah hal semacam ini. Kadang-kadang orang yang terlalu fundamentalis, radikal, wah, oh ini itu mainnya kurang jauh, bacanya kurang banyak, ngopinya kurang kental, kira-kira seperti itu, saudara ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan membiarkan metaverse menjadi dunia tanpa Tuhan, atau kita ikut memperkenalkan Kristus di dalamnya? Itu pertanyaan penting. Wah, nanti di dunia internet tuh banyak yang jahat, jangan lihat internet, jangan masuk metaverse, banyak setannya. Oke, di metaverse banyak hal buruk terjadi. Tapi apakah kita biarkan, katakan itu menjadi satu dunia virtual tanpa Tuhan, atau kita ikut memperkenalkan Kristus di dalamnya, menjadi garam dunia, menjadi terang. Bukankah terang itu akan nyata di dalam kegelapan? Nah, saudara-saudara, ada ayat lain yang saya juga mau bacakan, 1 Korintus 9 ayat 19-22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi bilang tujuan aku melayani itu memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, kalau ada orang Yahudi, aku menangkan orang Yahudi. Orang yang ikut Taurat, aku menangkan. Orang yang tidak hidup di bawah Taurat, aku menangkan juga. Yang penting aku bisa melakukan pendekatan kepada semua lapisan orang yang berbeda, hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ini pandangan Paulus yang penekanannya gini, aku mau jadi seperti apapun, yang penting aku bisa memenangkan jiwa bagi Kristus. Begitu. Nah, saudara-saudara,
Dan Paulus dengan jelas berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalam. Nah, jadi kalau kita punya pemahaman, apapun aku akan lakukan supaya Injil Kristus itu disebarkan, maka kita tidak akan anti kepada perkembangan teknologi, bersikap antipati dan sebagainya. Apapun kita masuki supaya Injil itu bisa diberitakan. Saya ambil contoh nyata ya. Saudara tahu kan reformator besar Martin Luther, pendiri Protestanisme. Martin Luther itu menyampaikan pemikirannya tentang reformasi gereja dengan menempelkan 95 dalil di pintu gerbang gereja Gutenberg menggunakan apa? Teknologi mesin cetak di gereja Wittenberg menggunakan mesin cetak yang telah ditemukan oleh Gutenberg. Dan buku yang pertama dicetak melalui mesin cetak Gutenberg ini kan Alkitab, saudara. Jadi kalau hanya melalui tulisan, kan pemikiran Martin Luther itu nggak bisa tersebar dengan cepat. Di biara di mana Martin Luther itu belajar, ternyata ada satu mesin cetak yang dibuat oleh Gutenberg, yang kemudian digunakan, saudara, untuk mencetak pemikiran-pemikiran dan disebarkan. Sehingga pemikiran Martin Luther itu sangat masif. Sehingga dia tidak cuma ngomong. Kalau ngomong kan cuma berapa orang yang dengar. Tapi karena dicetak itu masif sekali. Sehingga Protestanisme ini tersebar. Atau kita mendengar Billy Graham, seorang penginjil terbesar abad 20, memberitakan Injil kepada 2 miliar manusia secara langsung, tapi juga lebih banyak lewat radio, lewat televisi. Jadi kalau dia tidak menggunakan kemajuan teknologi seperti radio dan televisi, bagaimana Billy Graham bisa menjangkau 2 miliar orang? Kini kemajuan teknologi itu bukan hanya berbentuk mesin cetak, bukan hanya radio, bukan hanya televisi, tapi internet, sosial media, YouTube, metaverse, dan sebagainya. Sehingga sama seperti Martin Luther, seperti Billy Graham menggunakan teknologi yang dikenal pada masa itu. Bukankah kita sebagai orang percaya juga harus memanfaatkan teknologi, sosial media, dan kebutuhan yang lain untuk menjangkau sedapat mungkin, sebanyak mungkin orang bagi Kristus. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita tahu Craig Groeschel merupakan salah satu hamba Tuhan dari Life Church. Ini pendeta dari gereja virtual yang sangat luas jaringannya di Amerika Serikat. Itu menggunakan Altspace VR masuk ke metaverse begitu ya. Dan dia bilang bahwa waktu dia berkhotbah ada sekian belas orang hadir dan 2 orang untuk pertama kalinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam ibadah metaverse tersebut. Jadi Craig Groeschel khotbah biasa saja, saudara sekalian, seperti dia khotbah di mimbar gereja dan sebagainya, tapi oleh tim medianya ini juga dimasukkan ke dalam metaverse sehingga orang yang hadir dalam ibadah virtual di metaverse itu mendengar Injil. Pelopornya sebetulnya bukan Craig Groeschel, tapi Pastor DJ Soto tahun 2016 di Amerika Serikat. Dia yang memulai pelayanan metaverse. Tentu dalam bentuk yang paling sederhana karena metaverse ini akan makin terus berkembang dari waktu ke waktu. Sekarang Betul Scala Gading punya mini metaverse-nya sendiri loh. Di sini kamu bisa pilih mau berpenampilan seperti apa. Kamu bisa mau. Oke, ini salah satu contoh anak muda dari gereja kami yang di Jakarta yang sudah bikin mini metaverse, dan yang di Bandung juga sudah tiap minggu saudara ada ibadah metaverse. Jadi saya juga khotbah di metaverse. Walaupun saya tidak masuk ke metaverse pakai avatar ya. Ini tim media yang masuk, anak saya masuk, saudara. Sayanya sih enggak. Sayanya khotbah aja, khotbah biasa di mimbar, tapi diolah oleh tim media secara kreatif masuk ke metaverse. Ya mesti anak-anak muda yang gini lah. Ya kalau sudah opa-opa, oma-oma, encim, engkong itu udahlah, nggak usah ngomong metaverse lah. Ya baca Alkitab aja kadang-kadang mata udah burem apalagi metaverse begitu ya. Jadi mungkin kurang cocok begitu. Tapi kita mesti tahu yang kita jangkau itu makin lama adalah generasi muda, dan orang muda itu makin lama makin sekuler, Bapak Ibu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjangkau orang-orang muda. Segera hadir di gereja kita, NDC Metaverse. Saudara dapat mengikuti ibadah Metaverse ini dengan nuansa 3 dimensi dan dapat berinteraksi dengan pastor serta jemaat lainnya.
Caranya, masuk dari browser di komputer Anda. Oke, ini gereja NDC, Pak Yosia Abdisaputra, teman saya, salah satu pengurus BPP yang juga di gerejanya ada pelayanan Metaverse. Penginjilan kita bisa lakukan di Metaverse tentunya, ya avatar-avatar orang-orang dalam bentuk simulasi itu bisa hadir di sana. Kita juga bisa melakukan komsel di Metaverse. Jadi kalau kita bisa komsel online melalui Zoom, nanti melalui Metaverse akan kelihatannya lebih nyata karena kita bisa duduk dalam satu ruangan, bisa jalan orangnya, bisa ngobrol, begitu ya. Jadi Zoom itu akan tampak sangat sederhana begitu. Ya teknologinya kelihatannya agak ketinggalan dalam tanda kutip setelah sekian tahun ke depan karena orang terbiasa dengan Metaverse. Kalau saya berpikir Zoom ini kan perusahaan, itu akan ada versi Metaverse-nya. Dan orang-orang akan duduk dalam ruangan dan sebagainya. Tapi itu urusan mereka lah, bukan urusan kita kan. Ya kita tidak membahas masalah tersebut. Yang jelas bagaimana sikap kita supaya kita bijaksana di era Metaverse ini. Nah, saudara-saudara, saya mau tampilkan dua gambar ini, kiri dan kanan. Yang kiri itu adalah pola orang atau tipe orang yang senang belanja offline, mesti datang ke tokonya, mesti lihat barangnya, mesti ke mallnya. Atau yang kedua, saudara senang belanja online. Ya nggak usah ke tokonya dan sebagainya, tinggal lihat saja di Shopee, Tokopedia, atau sejenisnya, lalu kita tinggal pilih-pilih barang. Begitu. Saudara pilih yang mana? Masih banyak orang yang suka datang langsung, tapi banyak juga orang-orang yang sudah mulai suka belanja online. Dan makin lama makin banyak orang-orang yang akan senang belanja online. Begitu ya. Waktu yang lalu kan banyak bapak-bapak itu berharap supaya istri mereka itu kalau bisa tidak divaksin, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau udah divaksin itu boleh masuk mall kan, saudara. Ya. Kalau nggak divaksin kan nggak boleh masuk mall katanya. Jadi supaya uang awet jangan divaksin gitu ya. Bukan karena masalah teologis, tapi supaya nggak belanja-belanja di mall. Tapi sekarang banyak ibu-ibu nggak pernah belanja ke mall juga, tapi uangnya habis terus. Kenapa? Belanjanya online, saudara sekalian. Karena ini tipe yang muncul pada akhir zaman begitu. Nah, jadi melihat dua tipe ini, maka kita tahu akan ada orang yang selalu hadir di dalam ibadah online, offline, tapi juga akan ada orang yang selalu hadir dalam ibadah online, begitu. Saya kalau khotbah, ya puji Tuhan sekarang, misalnya yang di Bandung kita ada beberapa tempat yang di pusatnya itu dari 4 kebaktian sekarang kita sudah mulai 3 lah ya, 3 ibadah, 1 ibadah sudah mulai tembus ke angka 1000 saudara, dan itu puji Tuhan karena kita waktu mulai lagi online onsite itu cuma 80 orang yang hadir, kapasitas gereja bisa 3000, bayangkan, waduh kosong sepi gitu ya. Ya tapi sampai hari ini saya khotbah, ada orang ikut, misalnya 1000 orang sekali kebaktian bisa hadir, atau 500 simpan setelah video on demand seminggu, bisa belasan ribu orang yang melihat, tergantung topiknya. Kalau topik yang menarik bisa puluhan ribu orang melihat. Jadi lebih banyak jemaat online sekarang daripada jemaat onsite. Dan ini fenomena yang mau tidak mau, saudara sekalian, kita harus sikapi. Sehingga kalau gereja mau maju, pelayanan online-nya juga mesti kuat. Dan mau nggak mau, anak-anak muda yang harus lebih dilibatkan dalam hal tersebut. Ya, jadi saya bilang sama tim saya, ingat loh, yang ikut ibadah kita online jauh lebih banyak dari ikut yang ibadah onsite. Dulu kita udah bangga kalau sekian ratus orang hadir, sekian ribu orang hadir. Tapi jumlahnya itu kalah sekarang dengan yang online. Nah, bagaimana dengan Metaverse? Metaverse bukan untuk semua orang. Tapi karena ada orang di Metaverse, maka harus ada Injil juga di Metaverse. Sekali lagi, Metaverse bukan untuk semua orang. Tapi karena ada orang di Metaverse, maka harus ada Injil juga di Metaverse. Apakah semua gereja harus bikin gereja Metaverse? Jawaban saya, tidak perlu. Ada orang minta, Pak bikin dong dari sinode, bikin pelatihan, bikin gereja Metaverse. Nggak usah, saya bilang. Udahlah, gereja online aja. Lebih baik karena itu penontonnya, pesertanya, pengikutnya lebih banyak ya. Kami bikin gereja Metaverse,
Tapi jumlah orang yang hadir masih sangat sedikit dibandingkan dengan yang lewat online biasa, lewat YouTube, lewat onsite dan sebagainya. Tapi ya itu prinsipnya. Metaverse bukan untuk semua orang, tapi karena ada orang di Metaverse, maka harus ada Injil juga yang diberitakan di Metaverse. Nah, saudara-saudara, di balik avatar di Metaverse, itu ada manusia beneran, yang membutuhkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kita tahu tidak ada realitas secanggih apapun di luar Kristus yang dapat memenuhkan kebutuhan manusia akan kasih dan pengampunan. Akhirnya toh orang membutuhkan Kristus, karena mereka perlu diampuni dosanya, perlu mengalami jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Saudara, majalah Forbes 2012 bilang, teknologi yang semakin canggih akan membuat orang semakin kesepian. Karena mereka sendirian di dalam kamar. Ya. Temannya teman di dunia maya, dan mereka akan rasa kesepian, loneliness akan melanda banyak orang yang terbiasa dengan gadget. Sebagai gereja, kita perlu mengisi Metaverse dengan konten Injil yang menjawab kebutuhan. Dan sebagai pelayan, kita bisa memberikan pelayanan yang nyata lewat komsel online, bahkan kemudian kita ajak mereka dalam komsel offline. Saya mau bilang, saudara sekalian, justru pada masa pandemi ini, komunitas di gereja kami itu sangat ditekankan dan naik banyak, saudara. Jumlahnya makin banyak. Kenapa? Saya bilang sekarang komsel itu sudah tidak dibatasi oleh kota tertentu. Ya mesti Medan semua. Enggak usah. Ada yang dari Medan, ada Jakarta, ada yang Singapura, ada yang Amerika, ada mana-mana saja, saudara sekalian. Jadi saya dorong mereka untuk buka komsel-komsel baru secara virtual. Dan banyak sekali orang ikut. Ya kadang-kadang ada yang dari negara-negara lain juga ikut, saudara. Dan kalau sudah memungkinkan kita bisa ketemu offline, itu lebih penuh, lebih sukacita. Kalau sudah tanya saya, lebih enak gimana, kebaktian online apa onsite? Ya onsite lah, saudara sekalian. Ya kita bisa ketemu orangnya langsung, ngobrol-ngobrol, makan bakso, kan nggak bisa online itu ya. Ya sukacita, tapi ya ini dunianya. Kita nggak bisa balik lagi pada zaman sebelum pandemi. New normal itu ya begini. Ya, rapat-rapat, bahkan nanti sinode itu pasti hybrid, saudara sekalian. Ya, hybrid. Beberapa waktu tata gereja yang baru mau diolah, terjadi perdebatan dua kelompok ini bahwa yang online itu hanya untuk masa pandemi. Setelah itu tidak boleh gunakan online. Tapi yang lain ada yang bilang lebih sedikit yang boleh gunakan online. Saya bilang begini, kita itu kalau bikin aturan jangan untuk melihat masa lalu. Back to old normal, enggak akan. Kita harus lihat new normal ke depan. Jangan bikin aturan yang nanti diketawain oleh anak cucu kita, ini kolot banget nih. Jadi siapkan, karena kita akan masuk di dalam dunia hybrid semacam itu. Ya, Metaverse adalah pengembangan hybrid, saudara sekalian. Tapi mereka perlu juga komunitas yang nyata. Nah, berikutnya Roma 10 ayat 14 berkata, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jikalau mereka tidak percaya kepada dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Jadi di dunia Metaverse, kita juga tetap harus memberitakan Injil. Saya memasuki bagian-bagian akhir, yang bisa merupakan konklusi lah ya. Pelayanan di Metaverse merupakan sarana penjangkauan seperti ibadah online dari gereja tertentu. Tentu jemaat tetap didorong bertemu secara fisik, saudara. Ya, jadi ini merupakan sarana penjangkauan. Tapi gereja on-site-nya harus ada. Ada hal tertentu juga yang harus dilakukan secara fisik dan tidak dilakukan secara virtual semata-mata. Misalnya, baptisan air, itu orangnya mesti dijeburin, saudara, diselamkan. Masa avatarnya disemprot begitu air di Metaverse? Ya nggak boleh. Ya, perjamuan kudus, yang makannya bukan avatarnya, saudara. Yang makan roti dan anggur, ya orangnya begitu. Pemberkatan nikah nggak boleh avatar dengan avatar. Karena sudah ada, saya dengar itu di Metaverse ada pemberkatan nikah avatar, begitu ya. Nggak bisa, itu harus secara fisik. Orangnya ketemu dulu, ada konseling pernikahan dan sebagainya.
Ada persekutuan secara nyata, koinonia, tidak hanya bertemu secara virtual. Jadi sekali lagi, ini adalah advance, pengembangan, penjangkauan daripada ibadah yang dilakukan secara ragawi atau secara fisik. Jangan kita mentang sesuatu yang sifatnya perluasan, penjangkauan, tapi jangan juga membuang sesuatu yang merupakan esensinya, yaitu persekutuan dengan 2-3 orang yang percaya Kristus hadir di tengah-tengah kita secara nyata. Masih banyak hal teologis dan praktika pelayanan yang tentu harus dibahas tentang gereja metaverse ini, karena teknologi ini masih baru dan masih berkembang. Dan tentu akan banyak pertanyaan-pertanyaan, tantangan-tantangan di depan kita. Dan kita juga harus tahu bahwa serbuan yang Z, ini usia 10-27 tahun, terutama nanti kepada generasi alpha di bawah 10 tahun. Ngapainlah metaverse, tapi generasi anak cucu kita itu makin lama makin akan terpengaruh oleh internet. Metaverse adalah hyper reality. Kita harus lebih menekankan dunia nyata, ketemu orang langsung, bergaul langsung dengan orang secara langsung, menikmati alam secara langsung, daripada hanya virtual. Penting sekali membangun kesehatan rohani untuk generasi alfa, karena mereka akan makin sekuler. Bentengi mereka dengan firman Tuhan, jadilah mentor untuk mereka. Sehingga kalau boleh saya katakan, tidak semua gereja perlu membangun pelayanan di metaverse. Walaupun perlu ada gereja yang juga melayani di metaverse. Jadi kalau saudara tanya, GBI Avia perlu bikin gereja metaverse? Nggak perlulah. Atau tidak harus sekarang lah. Ya. Karena saya rasa belum terlalu mendesak. Tapi kalau pelayanan media saudara makin menjangkau dan saudara ingin menjangkau, bukan cuma merawat jemaat yang ada. Jadi jangan jemaat yang ada dimasukin ke metaverse. Nggak perlu. Ya. Jemaat yang ada suruh datang kebaktian aja di gereja, itu lebih penting. Tapi orang-orang di luar yang belum pernah dengar Injil, yang kemudian masuk lewat metaverse, nah itu perlu dilayani oleh gereja-gereja yang ingin juga menjangkau mereka. Dan ayat terakhir, karena itu pergilah, jadikanlah Bapa dan anak mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Saudara, amanat agung penginjilan harus tetap dilakukan. Ya, Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru setelah itu tiba kesudahannya. Dan salah satunya melalui sosial media, melalui internet, melalui teknologi, termasuk di dalamnya melalui metaverse. Mudah-mudahan penjelasan malam ini membuka wawasan kita, memperlengkapi kita, supaya kita bijak di era metaverse. Tuhan Yesus memberkati. Amin.